ini dan kami akan membahas dua metode pembelajaran. Dan saya tidak sendiri ya di sini. Saya akan didatangi oleh 3 bintang tamu yang hebat dan mereka akan menjelaskan atau memberikan perbedaan deskripsi dari kedua metode ini. Kepada ketiga bintang tamu saya persilakan masuk. Selamat datang. Halo. Halo. Halo, silakan duduk. Oke, ada pepatah yang mengatakan nih, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi saya memberikan kesempatan untuk kepada ketiga bintang tamu untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Pianus Mera. Saya di sini sebagai ahli pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan filosofi yang mendalam tentang metode pembelajaran kooperatif dan kontekstual. Baik, di sini saya Stefania Polo. Di sini saya sebagai guru. Di sini saya Ovin, saya seorang siswa ingin jelaskan pandangan saya sebagai siswa untuk pembelajaran kooperatif. Keren ya. Oke, kita sudah kenal dan kita masuk pada pembahasan kita. Yang pertama kita masuk dalam topik pembelajaran kooperatif. Nah, Pak Delpin, apa sih definisi bahasa yang lebih mudah, definisi pembelajaran kooperatif ini? Gampangnya begini, metode pembelajaran kooperatif adalah model yang menjadikan gotong royong dan sebagai jantung di dalam kelas sehingga kelas terlihat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Siswa bekerja dalam kelompok kecil yang dibagi oleh guru. Artinya kemampuan mereka bercampur. Setiap orang mempunyai kemampuan kognitif, psikomotorik yang berbeda-beda. Kunci sukses dalam metode pembelajaran ini adalah mereka harus saling tergantungan positif dan saling bekerja sama dalam kelompok. Jika seorang siswa dikatakan sukses ketika ia mampu menjelaskan materi secara lisan menggunakan bahasanya sendiri kepada teman-teman sekelompoknya. Dan yang paling penting dalam metode pembelajaran ini adalah harus adanya akuntabilitas individu. Artinya semua siswa harus mengurus materi, tidak boleh hanya sekedar menumpang nama. Contohnya ketika guru memberikan tugas kelompok, yang kerjanya hanya satu orang, tetapi yang lainnya tetap mendapatkan porsi nilai yang sama yang diberikan oleh guru. Wah, jelas sekali ya penjelasan yang diberikan oleh Pak Delpin. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, terus saya mau tanya sebagai praktisi Ibu Stevi, kalau di kelas Ibu kalau memberikan metode ini bagaimana di kelas, di ruangan kelas? Tentu, saya sering pakai tipe jigsaw. Misalnya, saat belajar tentang perubahan iklim, nah, setelah setiap anak dikelompokkan dan mereka mendapat satu subtopik. Contoh misalnya, efek rumah kaca, polusi air, dan deforestasi. Nah, mereka adalah ahli topiknya masing-masing, lalu harus kembali ke kelompok asal untuk mengerjakan atau mengajak teman-temannya. Nah, ini mendorong mereka untuk benar-benar menguasai materi, bukan hanya mendengarkan guru. Nah, oke, itu kan dari apa yang Ibu akan menerapkannya di kelas. Kalau pendapat dari sebagai seorang siswa nih, Di sini saya seorang siswa, tentunya kalau saya sendiri sangat suka dengan pembelajaran kooperatif ini. Saat ada teman menjelaskan suatu materi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kita sendiri rasa cepat mengerti. Selain itu, dalam tugas kelompok kami juga termotivasi membantu teman-teman yang mengalami kesulitan, karena kami tahu bahwa keberhasilan kelompok itu adalah keberhasilan kami bersama. Dengan begitu, suasana belajar lebih menyenangkan dan produktif, dan nilai-nilai kami pun meningkat bersama-sama begitu. Keren ya kalau pembelajaran kooperatif ini diterapkan dalam kelas. Kita lanjut pada pembelajaran kontekstual. Nah, sekarang kita pindah ke mode yang kedua ini.
pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Nah, Delpin, apa inti dari kontekstual ini? Belajar kontekstual itu adalah relevansi tentang konteks pembelajaran kontekstual itu adalah konteks pembelajaran dalam konteks pembelajaran kontekstual itu adalah tentang relevansi. Ini adalah filosofi yang mengajarkan bahwa pengetahuan itu dibangun siswa sedikit demi sedikit. Artinya kita belajar atau siswa belajar itu berproses dari tingkat yang terkecil ke tingkat yang terbesar. Contohnya kita ambil dari contohnya itu seperti ini. Kita bandingkan kita punya masa kecil dengan sekarang itu sangat berbeda. Di mana kita dulu bermain dalam kelompok itu, contohnya bermain bola itu sangat aktif. Di mana sekarang anak-anak kecil sekarang itu lebih sibuk dengan kesibukannya seperti main game, sehingga komunikasi sosial dengan teman-teman yang lain tidak ada. Aktivitas dalam bentuk kelompok itu sangat minim yang ada di dalam masyarakat. Tujuan dalam metode ini adalah untuk menjawab bagaimana siswa yang tujuan dalam mempelajari metode pembelajaran kontekstual untuk menjawab pertanyaan yang paling klasik. Contohnya, apa gunanya kita belajar saat ini? Jawabannya, kalau kita belajar saat ini adalah kita mencari atau menggali pendidikan untuk kehidupan kita di masa depan. Dan tentunya kita yang pertama kalau kita belajar pasti mendapatkan ijazah. Sehingga kita mencari pekerjaan tidak kesulitan lagi karena kita mempunyai ijazah. Lalu komponen utamanya itu apa ya, Pak? Dalam pembelajaran kontekstual itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu adalah masyarakat belajar. Dalam pembelajaran kontekstual itu ada beberapa komponen. Salah satunya adalah masyarakat belajar, di mana kerjasama kelompok yang disebut tadi dengan kooperatif bisa diterapkan di dalam lingkungan masyarakat. Selain itu ada pula komponen konstruktivisme, yaitu membangun pemahaman sendiri dan penilaian autentik, di mana tugasnya harus mencerminkan situasi dunia nyata. Artinya harus mencerminkan benar-benar kejadian real yang terjadi di masyarakat, bukan hanya sekedar teori yang ada. Harus aslinya. Oke. Terus kalau ibu menerapkan pembelajaran ini di kelas dengan nyata gitu, itu bagaimana? Baik, di sini saya selalu cari kaitan dengan lingkungan siswa. Nah, misalnya mengajarkan materi bangun ruang di matematika. Tugas autentiknya bukan menghitung di kertas, tetapi merancang model-model rumah impian mereka di kardus bekas. Mereka harus menghitung volume, luas permukaan, dan biaya bahan budgeting. Ini membuat mereka mengalami dan menetapkan konsep secara langsung. Tugas seperti itu jauh lebih menarik dan menantang. Saya masih ingat pada saat mata pelajaran ekonomi kami dituntut untuk membuat mini bisnis di sekolah. Dari situ kami bisa belajar banyak hal tentang menggunakan produk, mengelola modal, hingga menghitung untung dan rugi. Pelajaran yang sebelumnya ada pada buku tiba-tiba terasa nyata dan bermakna. Menurut saya inilah yang disebut dengan pembelajaran yang benar-benar efektif dan bermakna. Oh, keren ya kita kalau belajar tentang ini. Oke, baik. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kita. Oke, Pak Delphi, Ibu Stevi, dan Ovin, kita kan sudah sampai
untuk membahas terakhir sudah membahas tentang kedua metode ini. Nah, pasti ada perbedaan antara kedua metode ini. Mungkin bisa dijelaskan? Jadi perbedaan utamanya itu adalah pembelajaran kooperatif adalah model yang fokus pada bagaimana siswa berinteraksi di dalam kelas dengan siswa yang lain. Sedangkan metode pembelajaran kontekstual adalah pendekatan yang dilakukan dan berfokus pada bagaimana materi itu penting bagi siswa untuk mengerti. Artinya kedua metode ini saling melengkapi karena kerjasama yang baik atau kooperatif adalah cara yang paling efektif untuk menerapkan pelajaran yang relevansi atau kontekstual. Nah, untuk Bapak Ibu guru di mana saja Anda berada, intinya kita sebagai guru kita harus menggabungkannya. Contoh, kita membuat tugas yang kontekstual atau nyata dan relevan. Nah, di mana meminta siswa menyelesaikannya secara kooperatif atau dengan kerjasama tim. Oke, sempurna ya. Sobat belajar, ingatlah, belajar itu tidak harus sendiri. Dan tidak boleh melayang-layang seperti di awan. Terapkan dua model ini agar belajar menjadi lebih hidup. Dan belajar itu tidak mengenal waktu. Kita bisa belajar dimanapun dan di kapanpun kita berada. Karena pendidikan itu sangat penting. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.